The battle of Jericho, Joshua fit the battle. The battle of Jericho, Joshua. The battle of Jericho, the battle Jericho, the battle Jericho, the battle Joshua. The battle Jericho, the battle Joshua. The battle Joshua fit the battle. The battle of Jericho. Shalom semuanya, kembali lagi bersama Saudara Simbanyutak di pelajaran agama Kristen. Mari kita puji Tuhan dari lagu berikut ini. Hanya Kau Tuhan di hidupku, Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan, kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepada-Mu, Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup, karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Allah Bapa yang baik, terima kasih karena Engkau terus menjaga keluarga kami hingga hari ini. Terima kasih untuk kedua orang tua yang selalu mengasihi kami. Terima kasih untuk kakak, adik yang bukan saja menjadi saudara, tetapi juga menjadi sahabat. Terima kasih untuk kebahagiaan yang kami rasakan di dalam keluarga. Kiranya keluarga kami dapat menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Tuhan Allah adalah pembentuk sebuah keluarga. Tentu Dia memberikan pemahaman kepada kita tentang bagaimana seharusnya fungsi sebuah keluarga dan sekaligus mengingatkan kita akan bahaya-bahaya yang dapat menghancurkan keutuhan sebuah keluarga. Memang, Tuhan telah memberikan banyak prinsip dalam firman-Nya mengenai struktur keluarga dan peranan yang harus dipikul oleh setiap anggota keluarga. Ketika perintah-perintah dalam Alkitab ditaati, maka keluarga-keluarga akan menikmati semua berkat dan menjadi berkat bagi orang lain. Ketika perintah dilanggar, muncullah kekacauan dan sakit hati. Tidak ada kata untuk keluarga di Perjanjian Lama bahasa Ibrani yang dapat disamakan secara tepat dengan kata modern saat ini, yaitu keluarga inti. Beberapa kelompok sosial digambarkan sebagai suku dan menggambarkan asal etnik. Kata umumnya bed up, yang berarti rumah ayah. Dapat berarti juga keluarga inti yang tinggal di rumah yang sama dengan Kejadian pasal 50 ayat 7-8. Berikut pengertian keluarga menurut Alkitab Perjanjian Lama. Keluarga-keluarga yang digambarkan di Perjanjian Lama adalah rumah tangga yang mempunyai seorang laki-laki pada pusat kehidupan keluarga. Rumah tangga terdiri dari atas semua orang, anak-anak, kerabat lain, pelayan-pelayan, dan orang lain yang tinggal di rumah. Sebelum masa Daud,
hidup keluarga difokuskan pada keperluan umum, yaitu pekerjaan, makanan, dan perlindungan. Rumah tangga adalah tempat di mana pendidikan, sosialisasi, dan pendidikan agama terjadi. Walaupun ada kekuatan-kekuatan di pola hidup ini, ada banyak penyalahgunaan dan banyak contoh keluarga yang fungsinya terganggu di Perjanjian Lama. Misalnya keluarga Ishak, Yakub, dan Daud. Sentralisasi di negara Yerusalem di bawah Daud dan Salomo menjadi perubahan serupa dengan yang terjadi di peradaban lain. Ada pemindahan kekuasaan dari kepala keluarga kepada penguasa di pusat. Keluarga harus menyumbang keperluan umum, seperti Samuel mengatakan bahwa mereka harus melakukannya. Hutang meningkat dan orang kaya membeli tanah orang miskin, dan lebih dari itu, mereka membeli orang miskin itu sendiri. Keinginan suami istri yang paling besar ialah mempunyai banyak anak, terutama laki-laki. Hal itu jelas kelihatan dalam sejarah Abraham dan caranya menghadap Allah, sumber datangnya anak itu. Anak sulung mempunyai kedudukan yang istimewa. Bila bapaknya meninggal, dia mendapat warisan 2 kali lipat dan menjadi kepala keluarga. Tetapi kadang-kadang orang tua ingin menunjukkan belas kasihannya khusus kepada anak bungsunya, seperti yang dilakukan Yakub terhadap Yusuf dan Benjamin. Anak perempuan tidak mendapat warisan dari bapaknya, kecuali sang bapak tidak mempunyai anak laki-laki. Ada 2 unsur utama yang menimbulkan solidaritas keluarga pada zaman bapak leluhur. Yang pertama adalah perasaan sedarah atau turunan. Yang kedua, kesatuan tempat tinggal dan kesamaan kewajiban-kewajiban sesuai adat, kebiasaan, dan hukum. Kata Yunani patria, atau yang berarti keluarga, muncul 3 kali dalam Perjanjian Baru. Tetapi kata Yunani oikos atau oikia yang searti rumah tangga muncul lebih sering. Patria menekankan asal-usul keluarga dan lebih menunjukkan bapak leluhurnya ketimbang pimpinannya sekarang. Patria biasanya menunjukkan satu suku, bahkan satu bangsa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 3 ayat 25, demikian firman Tuhan, keturunanmu semua bangsa di muka bumi akan diberkati. Kata patria diterjemahkan bangsa. Yusuf, bapa Tuhan Yesus, berasal dari keluarga dan keturunan patria Daud. Di sini pendiri marga itu merupakan pokok utama, seperti kelihatan dalam ayat-ayat ini. Oikos dapat dipakai dalam arti yang sama. Keluarga atau rumah tangga tidak hanya terdiri dari kepalanya, istri, anak-anak, dan hamba-hamba, tetapi juga beberapa orang tanggungan seperti para pelayan, pekerja, dan bahkan budak-budak tebusan atau teman-teman yang sukarela menggabungkan dirinya kepada keluarga ini demi keuntungan timbal balik. Keluarga dalam Perjanjian Baru tersusun seperti rumah tangga dalam Perjanjian Lama. Ada tekanan pada asal etnik dan jabatan ayah. Keluarga Greco-Roman juga rumah tangga besar, yaitu rumah tangga termasuk semua orang yang tinggal di dalam rumah. Tidak ada kata di bahasa Yunani yang dapat disamakan secara tepat dengan ide modern keluarga inti. Rumah tangga besar ini adalah satuan dasar masyarakat. Kata umum adalah rumah atau oikos atau frasa kepunyaan sendiri. Di Perjanjian Baru ada beberapa yang dinamakan pedoman-pedoman kehidupan keluarga, seperti ayat-ayat berikut ini. Pedoman ini mungkin dimaksudkan untuk membantu anggota rumah tangga Kristen untuk hidup sesuai dengan kebudayaannya. Di pihak lain, kenyataan bahwa pedoman itu tertuju kepada para suami, istri, orang tua, anak, dan pelayan menunjukkan bahwa ajaran Kristen khusus diterapkan ke kehidupan rumah tangga. Kita seharusnya memperhatikan bahwa bagian-bagian ini tidak menunjukkan keluarga sebagai satuan, tetapi menunjukkan hubungan-hubungan yang beragam di dalam keluarga itu sendiri.
Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di materi selanjutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus atas pelajaran hari ini. Keluarga kami adalah berkat ilahi. Engkau telah menjaga keluarga kami sampai kini. Firman dan anugerah-Mu kiranya dapat kami hayati. Isilah hidup remaja kami melakukan kehendak ilahi. Ajarilah keluarga kami dapat saling mendukung dan mengasihi sebagaimana Engkau kehendaki. Amin.